Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Pertemuan pertama, Taslam, membahas tentang al-fi'lu al-mu'akkad. Jadi, fi'il mu'akkad yang dimaksud di dalam buku ini adalah fi'il yang ditakkid dengan menggunakan nun. Ya. Fi'il yang ditakkid dengan menggunakan nun. Sehingga nun ini kita sebut dengan nun taukid. Nun taukid. Di muqaddimah bab disampaikan beberapa poin sebagai pendahuluan. Yang pertama bahwa nun taukid itu merupakan salah satu di antara kata bantu yang fungsinya untuk menguatkan makna suatu fi'il. Sehingga bila ada suatu fi'il yang tidak ditaukid dengan apapun, maknanya biasa saja. Misalkan Mahmud jalasa, Mahmud telah duduk. Atau misalkan Mahmud telah menyembelih seekor onta. Tetapi bila mana fi'il ini ditakkid dengan satu alat pentaukid tertentu, atau salah satu di antara alat kata bantu untuk taukid, maka maknanya menjadi lebih kuat. Maknanya menjadi lebih kuat. Nah, dan di antaranya adalah nun. Di antaranya adalah nun. Dan nun ini ada yang saqilah, ada yang khafifah. Nun taukid takilah ini ditandai dengan adanya tasydid pada huruf nun. Tasydid dan fathah pada huruf nun. Ya. Ya walaupun tidak mesti fathah ya. Yang penting intinya ada tasydid di situ. Contohnya yusbiranna fit ta'allum. Ya. Fokusnya ke tasydid bukan fathahnya, tetapi tasydid. Jadi seakan di situ ada dua nun. Nah, maka dikatakan tsaqilah. Tsaqilah itu artinya berat. Ya. Isbiranna fit ta'allum. Dan ada juga yang dinamakan dengan nun taukid khafifah. Khafifah ini ringan. Artinya ringan. Kalau khafifah itu ditandai dengan adanya sukun di atas nun. Ya, ditandai dengan adanya sukun di atas nun. Isbiran fit ta'allum. Bersabarlah engkau secara sungguh-sungguh dalam belajar. Ini beda ketika kita katakan isbir fit ta'allum, maka bersabarlah dalam belajar. Ini tanpa taukid. Di sini kita sebutkan nun taukid. Isbiranna atau isbiron, ya maknanya sama. Maka di sini ada penekanan, penguatan, ya. Bersabarlah dengan sebenarnya, dengan sungguh-sungguh. Kemudian poin kedua, nun taukid itu hanya dapat digunakan untuk fi'il mudhari dan fi'il amr. Kan fi'il ada tiga ya, tiga pola fi'il itu ya yang masyhur. Ya, secara pola ya, secara susunan kata ya. Secara fungsi ya, ada fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amr. Nah, yang tidak bisa ditaukid dengan nun itu adalah fi'il madhi. Jadi kalau misalkan ada contoh akala Umaru al-lahma, Umar telah memakan daging, maka tidak boleh dikatakan akalanna. Ya, tidak boleh dikatakan akalanna, tetapi dengan menggunakan pentaukid yang lain selain nun, yaitu menggunakan kalimah qad. Sehingga menjadi qad akala Umaru al-lahma. Umar benar-benar telah memakan daging itu. Ya. Adapun fi'il mudhari dan fi'il amr, maka ini jelas bisa kita taukid dengan nun. Contoh, hal ta'kulanna al-lahma. Apakah kamu benar-benar mau memakan daging ini? Hal ta'kulanna al-lahma. Ya. Atau fi'il amr. Kulanna al-lahma. Makanlah benar-benar daging ini. Ya, ayo makan. Makanlah daging ini dengan benar-benar. Ya, jadi ada penguatan di situ, ada penguatan makna. Kalau bahasa Jawanya itu kalau misalkan ada tamu ya,
disuguhin, monggo, monggo, monggo. Nah, seperti jadi ada penekanan. Benar, makanlah, makan, ayo makan. Seperti itu. Ya. Jadi nun taukid hanya dapat digunakan untuk fi'il mudhari dan fi'il amr. Adapun fi'il madhi maka menggunakan qad. Seperti itu. Ya, tentunya memang di sana ada kaidah nahwu terkait masalah hukum kapan boleh mentaukid fi'il itu. Kapan fi'il mudhari itu boleh ditaukid, kapan tidak boleh ditaukid, ya. Kapan wajib ditaukid, itu ada pembahasannya dan itu alhamdulillah sudah disebutkan atau dikaji di dalam diktat Nahtam, ya. Di sana ada kajian tentang taukid fi'il dengan menggunakan nun. Dan di sana lengkap ada juga bagaimana kita mengi'rab fi'il yang ada nun taukidnya. Nah, cuman kalau di Taslan ini kita membahasnya tentang ragam bina fi'il ketika ada nun taukid. Jadi kita belajar tasrif fi'il menggunakan nun taukid. Kemudian poin berikutnya yaitu rumus inti dalam menyambungkan fi'il dengan nun taukid itu yang pertama adalah membuang tanda rofa. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan memperhatikan harokat nun taukid dan juga memperhatikan harokat huruf sebelum nun taukid. Jadi di sini harus hati-hati, artinya harus teliti, jeli, ya. Dan nanti memahami rumus ini adalah semakin mudah ketika kita sudah lancar dalam mentasrif fi'il, ya, yaitu fi'il mudhari ataupun fi'il amr. Dalam tasrifnya itu sudah lengkap disambung dengan nun taukid. Ya. Kalau kita sering praktik itu saja, insya Allah rumus ini mungkin malah kita tidak hafal rumusnya, tapi kita bisa dengan mudah menyebutkan cara memberikan nun taukid untuk fi'il yang dhamir ini itu begini. Nah, seperti itu. Jadi kita lancarkan saja secara lisan, ya, untuk tasrifnya ketika mu'akkad dengan nun. Nah, itu di situ rumusnya. Misalkan asal ada kalimat yadrusuna. Bagaimana kalimat yadrusuna ini ditaukid dengan nun, dan bagaimana juga kalimat yang lain, contoh misalkan yadrusu, ya. Maka di situ dengan membuang tanda rafa. Kalau yadrusuna berarti nunnya dihilangkan. Kemudian kalau yadrusu berarti dhammahnya dihilangkan, ya kan? Ini kalau kita belajar nahwu kan tahu ya, tanda rafa itu kan yadrusu berarti rafa'nya dengan dhammah. Yadrusuna, ya, rafa'nya dengan nun, thubutun nun. Nah, nunnya dihilangkan. Kemudian kalau yadrusu, dhammahnya dihilangkan. Disusul dengan memperhatikan harokat nun taukid, ya. Berarti kan kalau udah dihilangkan menjadi yadrusu dan juga menjadi yadrus. Nah, kemudian dikasih nun taukid. Kemudian perhatikan harokat nun taukidnya apakah dengan fathah ataukah dengan kasrah, tergantung nanti bersambung dengan fi'il yang pola seperti apa. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah memperhatikan harokat huruf sebelum nun taukid. Jadi sinnya itu, yaitu nanti bagaimana, apakah dengan fathah ataukah dhammah ataukah dengan harokat yang itu menunjukkan misalkan kalau yadrusunna berarti itu dengan dhammah untuk menunjukkan bahwasanya di situ ada wawu yang dihilangkan, ya, dan itu diinisialkan dengan dhammah. Ya, ini memang kalau membahas rumusnya, ya, kalau kita mempreteli bahasanya, kalau kita mempreteli merinci secara detail untuk rumus dalam menyambung fi'il dengan nun taukid itu agak jelimet aslinya. Maka di sini diktat ini membahasnya secara mudah saja, yaitu dengan langsung aplikasi dalam bentuk tasrif dengan disertai bersambung dengan nun taukid. Ya. Ya, demikian sedikit poin untuk sebagai muqaddimah pembahasan fi'il mu'akkad. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.